Gara-gara tidak mengenakan helm, seorang pelajar menderita luka berat di bagian kepala setelah terlibat kecelakaan tunggal di Ciracas, Jakarta Timur, Senin pagi. Di lokasi terpisah, 2 bus di Klaten hancur akibat sopir hilang kendali karena menghindari pengendara sepeda motor yang mendadak menyeberang jalan. Kenakan helm saat mengendarai sepeda motor. Jika tidak, sungguh fatal akibatnya. Yang dialami seorang pelajar SMK ini misalnya. Lantaran tidak memakai helm, korban menderita luka di bagian kepala akibat terjatuh dari kendaraannya pada Senin pagi di Jalan Raya Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Bahkan, korban sempat jatuh pingsan selama setengah jam hingga akhirnya dibawa oleh warga ke Rumah Sakit Adiaksa. Terkait dengan penyebab kecelakaan, warga di lokasi mengaku tidak mengetahui persis. Namun pertigaan tempat korban jatuh memang rawan kecelakaan. Si korban ini udah digotong di trotoar, Pak. Terus ditolong sama orang-orang yang ada di situ. Tapi udah pingsan lama, Pak. Lama juga pingsannya. Rawan, Pak. Ini pokoknya pertigaan ini rawan sekali, Pak. Sering kejadian tabrak. Pernah ada yang meninggal di situ. Iya, bunuh diri di pinggir tol. Bagaimana tanggapan Anda pemirsa? Kita beralih ke informasi lainnya. Belasan kendaraan roda 2 terjaring razia patuh gelaran aparat Satlantas Polres Marangin, Jambi. Tak disangka seorang pemotor yang tengah membonceng keluarganya mengamuk. Ia mempermasalahkan razia yang digelar tanpa kelengkapan papan pemberitahuan. Enggak Bang, kalau razia itu ada rambu-rambunya. Di sana memang di sana ada dipasang. Ya, protes keras dilancarkan seorang pemotor dalam razia lalu lintas yang menurutnya tanpa kelengkapan papan pemberitahuan. Ia ditilang setelah kedapatan tidak memiliki SIM dan membawa penumpang yang tak mengenakan helm tepat di depan Mapolres Merangin. Meski mengakui kesalahan, pria ini tak henti-hentinya memprotes petugas yang tak banyak memberikan argumen. Keributan pun tak berlangsung lama lantaran pihak kepolisian tak banyak menghiraukan pemotor ini. Masalahnya tadi masalah tanda operasi. Dia tidak menengok tanda-tanda operasi. Tanda operasi sudah dipasang di depan pas kita razia. Tadi sempat protes itu Pak? Dia protes, harusnya dipasang jauh-jauh. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas setelah motornya menghantam trotoar saat menerobos banjir di kawasan Harmoni Gambir, Jakarta Pusat. Korban nekat berkendara tanpa menggunakan helm saat hujan deras. Korban berinisial RH tewas dengan luka parah di bagian kepala setelah mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Harmoni Gambir, Jakarta Pusat. Korban yang berkendara saat hujan deras tanpa mengenakan helm sempat terlempar dari atas motor hingga bagian kepala terluka parah setelah menghantam panel listrik. Kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai korban melaju kencang dari arah Monas menuju Gajah Mada. Saat melintasi lokasi kejadian, motor korban kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak trotoar jalan. Jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSCM Jakarta, sementara sepeda motor korban dibawa petugas ke kantor Satlantas Polres Jakarta Pusat. Demi terhindar dari razia kendaraan, siswa di Karangasem Bali nyaris tertabrak truk. Waduh, ini siswa menghindari razia karena tak memakai helm dan juga tidak membawa surat kendaraan. Seorang siswa yang berboncengan dengan temannya nyaris tertabrak truk karena menghindari razia kendaraan di Jalan Sudirman, Karangasem, Bali. Mereka menghindar dari razia polisi karena rekan yang berboncengan tidak memakai helm. Tidak hanya itu, diketahui siswa itu tidak mengantongi surat kendaraan. Pengemudi yang melawan arus, kemudian pengemudi di bawah umur, kemudian pengemudi kendaraan roda 2 yang berboncengan lebih dari satu, kemudian pengemudi kendaraan yang melebihi kecepatan, kemudian pengemudi kendaraan yang tidak menggunakan helm SNI. Halo semuanya, namaku Helmi. Aku adalah maskot dari kelompok 15 kelas 18 Pancasila Institut Teknologi Bandung. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang.
Maka dari itu, biarkan aku perkenalkan rekan-rekanku dari kelompok 15. Halo semua, saya Zahran Firman Hendrawan dengan NIM 163243770. Halo semua, nama saya Sidki Raka Anoval dengan NIM 163244106. Perkenalkan, nama saya Anissa Yulinar Putri, NIM 163249196. Halo semua, nama saya Gevira Nur Ramadhani dengan NIM 163244142. Baik, karena kalian sudah kenal dengan rekanku, sekarang aku mau bertanya sama kalian. Menurut kalian, seberapa penting sih penggunaan helm saat berkendara? Menurutku sangat penting sih, tapi sebelum itu aku mau nunjukin ke kalian aku saat memakai helm. Wow! Gokil, hahaha. Keren sekali kan tadi aku dan helmku? Kalian sudah lihat berita di awal video tadi kan? Sangat mengerikan sekali. Semoga tidak terjadi sama kita semua ya. Maka dari itu, kami kelompok 15 ingin memaparkan proposal kami yang berjudul Pentingnya Pemakaian Helm Beregulasi Saat Berkendara. Untuk itu, yang pertama aku persilahkan Zahran. Keselamatan berkendara adalah masalah yang sangat penting di seluruh dunia. Penggunaan alat pelindung diri yang sesuai regulasi penting untuk mengurangi risiko cedera serius dan kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Helm yang digunakan oleh pengendara sepeda motor melindungi kepala dari benturan dan cedera parah yang dapat terjadi saat kecelakaan. Melalui hasil survei yang kami lakukan, ternyata masih ada mahasiswa ITB Kampus Jatinangor yang tidak memakai helm saat berkendara. Terbukti di tempat parkir gerbang utama ITB Kampus Jatinangor, dari 134 kendaraan bermotor, ada 111 yang memakai helm dan 23 yang tidak memakai helm. Sementara itu, di pintu masuk asrama ITB Kampus Jatinangor, terdapat 35 orang yang mengendarai motor, tetapi hanya 10 orang yang memakai helm. Hal ini melanggar berbagai aturan yang ada di Indonesia dan melanggar Pancasila kedua dan kelima, di mana hal ini mengganggu ketertiban di masyarakat dan membahayakan orang lain. Oleh karena itu, kami dari kelompok 15 akan mengambil subtopik mengenai pentingnya penggunaan helm beregulasi saat berkendara dengan harapan dapat menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap penggunaan helm. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zahran. Selanjutnya, aku persilahkan Anissa untuk menjelaskan rumusan masalah serta tujuan. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, kelompok kami menemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sila kedua dan sila kelima dari Pancasila dapat diimplementasikan dalam pentingnya penggunaan helm beregulasi saat berkendara. Yang kedua, bagaimana kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya penggunaan helm beregulasi saat berkendara. Tujuan kegiatan ini, berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan kegiatan tersebut adalah: yang pertama, mengetahui implementasi dari sila kedua dan sila kelima dari Pancasila tentang pentingnya penggunaan helm beregulasi saat berkendara. Yang kedua, meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya penggunaan helm beregulasi saat berkendara. Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya aku persilahkan Raka untuk menjelaskan target dan isi dari proposal kami. Saya akan menjelaskan kepada siapa saja target yang akan kelompok kami tuju, serta metode kegiatan yang akan dilakukan oleh kelompok kami. Target yang akan kami tuju yaitu kami memprioritaskan kepada mahasiswa dan mahasiswi ITB Jatinangor. Untuk metode kegiatan yang akan kelompok kami lakukan, yang pertama, kelompok kami akan melakukan survei di area tempat parkir ITB Jatinangor. Survei dilakukan agar kita dapat mengetahui data mahasiswa ITB Kampus Jatinangor yang memakai helm dan tidak memakai helm saat berkendara. Yang kedua, kita akan membuat maskot. Maskot yang akan dibuat oleh kelompok kami yang pertama adalah Helmi dan Helmo. Nomor 3, kita akan membuat stiker. Stiker yang akan dibuat yaitu menggambarkan maskot kami yaitu Helmi dan Helmo agar mengajak para mahasiswa ITB untuk memakai helm yang beregulasi saat berkendara. Stiker digunakan sebagai media penyuluhan oleh kelompok kami agar penyuluhan tersebut dapat terus diingat oleh mahasiswa dan mahasiswi karena sebagian besar mahasiswa dan mahasiswi ITB adalah generasi Z. Yang keempat, kita akan membuat video edukasi. Video edukasi akan dibuat dengan berisi Helmi dan kami yang akan menjelaskan tentang pentingnya penggunaan helm beregulasi saat berkendara.
Video ini diharapkan menjadi pengingat mahasiswa untuk senantiasa memakai helm beregulasi saat berkendara. Yang kelima, kita akan membagikan stiker secara fisik dan digital. Untuk stiker fisik akan kami bagikan secara langsung di sekitar kampus ITB Jatinangor, dan untuk stiker digital akan kami bagikan melalui link yang dapat diunduh dan akan langsung menjadikan stiker WhatsApp. Ada juga QR Code yang akan kami tempel di poster. Yang keenam atau yang terakhir, kita akan membagikan poster. Poster akan kami tempelkan pada mading di sekitar kampus ITB Jatinangor, dan pada poster tersebut terdapat barcode yang dapat di-scan, dan barcode tersebut akan berisi link video edukasi dan stiker edukasi. Baik, terima kasih Raka. Selanjutnya aku persilahkan Vira untuk menjelaskan kesimpulan dari proposal kami. Jadi, kesimpulan yang dapat kami peroleh dari isi proposal yang kami buat yaitu penggunaan helm beregulasi merupakan aspek krusial dalam menjaga keselamatan berkendara, terutama di kalangan mahasiswa ITB Jatinangor yang sering menggunakan sepeda motor sebagai moda transportasi. Kesadaran akan pentingnya penggunaan helm beregulasi saat berkendara masih sangat rendah di kalangan mahasiswa ITB Jatinangor, meskipun telah diatur dalam undang-undang dan berpotensi mengancam keselamatan. Melalui kegiatan edukasi yang akan kami lakukan, yaitu pembagian stiker, poster, dan video, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan helm dan menumbuhkan sikap disiplin berlalu lintas bagi mahasiswa ITB Jatinangor. Terima kasih Vira. Wah, kalian sudah mendengarkan penjelasan dari kita kan tadi? Semoga kalian semua paham dengan apa yang kami paparkan. Selalu ingat memakai helm beregulasi ya saat berkendara. Dan jangan lupa ingat jargon kita, yaitu pakai kencangkan jalan.